Jadi di sini ada network device. Kalau kita lihat di sisi kiri bawah ini, ya deretan sini ada namanya wireless device. Nah, di wireless device ini misalnya kita pilih di sini di home router. Nah, kayak gini. Kalau diklik 2 kali, ya tampilannya, duh, tampilannya tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi wireless routernya sudah kita tambahkan, lalu di sini kita tambahkan misal PC, kita tambahkan 2, lalu ada laptop, lalu kita tambahkan tablet, terus ada smartphone. Nah, begitu kita tambahkan di sini, tablet sama smartphone-nya otomatis dia connect langsung ke home router access point-nya. Nah, gimana supaya yang 3 ini bisa connect? Pertama, laptopnya dulu, ini kita klik laptopnya, ya bisa diperhatikan di sini waktu saya zoom in, geser ke bawah, ini posisinya sedang hidup, ini kita matikan dulu. Nah, ini dia punya 2 kartu jaringan, ada 2 port RJ di sini. Salah satunya kita lepas modulnya, lalu kita tambahkan modul yang ada huruf W-nya. Jadi boleh yang ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Ya, semuanya itu wireless. Ini contoh aja. Salah satu modulnya kita letakkan di sini. Jadi kayak ada antenanya di sini. Kemudian ini kita on, kita hidupkan. Setelah dinyalakan, nanti klik di bagian desktop, klik di bagian IP configuration, lalu pilih DHCP. Kalau biasanya kan kita klik static, kita isi nomor IP di sini. Nah, ini kita pilih DHCP. Nah, ketika pilih DHCP, otomatis nanti dia dapat nomor IP-nya ini. Nomor IP ini otomatis dapat itu dari access point ini. Jadi access point-nya berfungsi sebagai DHCP server. Jadi ngasih nomor IP secara otomatis. Nah, dengan cara yang sama, PC yang ini kita klik, lalu kita matikan dulu. Ya, kita matikan dulu. Lalu ini modulnya kita lepaskan, yang ada RJ45-nya. Lalu yang ada W-nya ini kita letakkan di sini. Nah, ini wireless. Bentuknya udah ada antenanya. Lalu kita nyalakan lagi PC-nya. Setelah nyala, nanti kita klik di bagian desktop, kemudian IP configuration, ya pastikan klik di bagian DHCP. Nanti dia dapat nomor IP-nya otomatis. Ya biasanya kita klik di static, ini isinya manual, kita pilihnya DHCP. Nanti di sini dapat nomor IP secara otomatis terisi. Nah, kayak gini langsung connect ya. Nah, untuk PC satu ini, misalnya kita koneksinya bukan via wireless, tapi pakai kabel. Kita mau buktikan bahwa home router wireless ini dia bisa koneksi yang wireless tanpa kabel, bisa juga koneksi menggunakan kabel. Ya, jadi di situ kita gunakan kabelnya yaitu kabel strike dari komputer ini, pas Ethernetnya kita klik di bagian home router. Pilihannya bebas di sini. Ya, kita pilih di sini ada gigabit Ethernet 1, 2, 3 atau 4. Jangan yang internet, kalau internet untuk koneksi ke internetnya ya. Oke, situ. Nah, nanti di sini di PC-nya ini kita klik. Kita klik terus klik di daerah desktop, lalu IP configuration. Nah, ini kan dia statik nih posisinya. Nah, kita pilih ke DHCP. Nanti otomatis dia dapat nomornya. Jadi kita nggak perlu masukin nomor secara manual. Ya, Hmm. Ya tinggal tunggu ini prosesnya agak lama nih kalian ini. Oh, banyak errornya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau koneksikan wireless ini, access point ini ke salah satu jaringan kabel yang sudah ada. Apakah ke switch sebelah kanan ataukah ke switch sebelah kiri. Ya, nah ini bebas aja. Kita mau kemana, ke kanan atau ke kiri. Ya, caranya sebelum itu ini routernya kita klik dulu. Kita klik dulu. Ya, nanti muncul kayak gini. Lihat di bagian config sini. Terus ada LAN. Nah, di LAN ini ada nomor IP. Nomor IP-nya 192.168.01. Sedangkan jaringan yang di sini itu 192.168.11 sampai dengan 14. Yang di sebelah kanan ini 192.168.411 sampai dengan 14. Nah, kalau kita mau koneksikan ke switch-nya dalam case kali ini, dalam kasus kali ini kita mau koneksikan ke salah satu switch di antara 2 jaringan ini, kita harus ikutin pola nomor IP-nya. Jadi kalau misalnya di sini 192.168.11 sampai dengan 14, maka di sini IP yang di LAN di wireless router ini kita buat juga 1 titik berapa gitu. Ya, misalnya di sini kita buat 1.5 misalnya gitu. Nah, nanti komputer-komputer atau tablet atau smartphone yang tadinya terkoneksi jadi putus dulu dianya. Ya, setelah putus dia dapat nomor IP yang baru otomatis. Kalau kita sorot di sini, otomatis bisa dilihat di situ wirelessnya 192.168.1102. Dari mana kok bisa dapat 102? Kalau yang ini 100, kalau yang ini 104 itu dari mana? Nah, di router inilah konfigurasinya. Kalau ini kita klik, ya, nanti ada bagian GUI, di GUI. Nah, di sinilah di bawah sini. Nah, jadi dimaksudkan perangkat yang terkoneksi ke wireless router itu secara otomatis dapat nomor IP dari 192.168.100 sampai dengan berapa? Sebanyak 50 perangkat.
Nah, ini bisa kita tentukan. Kalau misalnya ini kita mau bikin bukan 100, tapi misalnya dari angka 50 bisa saja. Terus jumlah komputer yang bisa terkoneksi atau perangkat yang bisa terkoneksi, misalnya kita buat di sini 30 juga nggak apa-apa. Gitu. Jangan lupa setelah selesai konfigurasi, kita klik Save Setting. Nah, setelah itu, kita tutup. Nanti kalau setelah dimatikan wireless routernya, ya, fisiknya kita matiin dulu. Lalu ini kita nyalakan lagi. Nanti otomatis yang kliennya ini akan dapat nomor IP yang baru. Tuh, nah, 192.168.151 yang ini. Sebelahnya 53, sebelahnya 54, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita mau koneksikan ke switch yang ada di sebelah sini. Itu bisa menggunakan kabel strike. Jadi dari switch ini, kita bisa pilih misalnya gigabit Ethernet 2, lalu kita klik di sini, di wireless routernya, pilih gigabit Ethernet 2 juga. Gitu. Tinggal tunggu koneksinya. Kalau warnanya masih oranye, berarti dia masih nyari dulu nomor IP-nya. Masih proses handshaking. Nah, sebelum ngetes jaringan yang ke atasnya, kita tes dulu jaringan yang di bawahnya. Contoh dari PC ini ke laptop, apakah dia sukses? Nah, benar sukses. Dari PC sebelah sini ke tablet, dari PC ini ke smartphone, sukses. Coba kalau dari yang berkabel ini ke yang wireless, sukses nggak dia? Nah, sukses. Ya. Terus dari misalnya dari smartphone ini ke PC sini, sukses nggak dia? Sukses. Koneksi seperti itu.